orang yang perlu diberdayakan. Mari kita melihat seseorang itu seperti Kristus melihat dan kita peduli. Paling tidak mulai dari orang sekitar. Kita menjadi pengajar dan menjadi teladan. Kristus ini kan ayat 3 mengajar. Tapi ayat 4 itu teladan. Ia sendiri tidak pudar. Dia sendiri mengalami siksaan. Dia sendiri mengalami persoalan. Sesuai dengan ajaran beliau, dia bertindak. Sampai disalibkan. Dia mengajar berdoa, dia sendiri berdoa banyak. Dia mengajar mengampuni, dia sendiri mengampuni. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow! Makanya orang bangga menjadi murid Kristus. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ayat 4. Perkataan-perkataan yang memberdayakan. Bukan yang memperdaya. Yang menambah semangat, menambah pemahaman, menambah wawasan, menambah khasanah. Menambah kecerdasan. Kalau suami kita lagi tidak ada uang, diapain? Ibu-ibu suami nggak punya uang, diapain? Mulai jaga jarak itu. Tidak begitu dulu janji nikah kita. Susah senang, kaya miskin, sehat maupun tidak sehat. Itu janji kita. Maka kita menikah bukan lagi karena rasa suka, tapi karena kasih. Jangan tinggalkan istrimu saat dia sakit. Dan tinggalkan suamimu saat dia susah. Dan tinggalkan orang tuamu saat dia sakit. Berdayakan. Itulah tugas kita mewakili Tuhan. Banyak orang sekarang sedang teriak. Jangan ikut-ikutan. Harus menjadi teladan. Janganlah kamu berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Tidak mudah. Tidak mudah. Tadi saya ikuti pemakaman teman. Kemarin mengikuti pemakaman teman. Nanti malam mengikuti pemakaman teman. Penghiburan orang meninggal. Sahabat hari. Kalau kita masih bisa seperti ini, berarti Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk melayani sebelum kita nanti dilayani. Layani. Jangan pernah ngumpet aja di kamar semua atas nama pandemik, nggak melakukan apapun buat sesama. Wifi di rumah hanya pakai buat sosmed, nggak keru-keruan waktunya. Jangan kawan, jangan tertipu. Keluar, jangan jago kandang. Jadi pahlawan kesiangan. Layani. Keluar. Angkat teleponmu. Baca itu SMS baik-baik. Doakan mereka, berdayakan. Kapan lagi? Kalau bukan sekarang. Ada yang berkata, duh pendeta lagi susah nih kita. Udah 1,5 tahun nggak pelayanan. Oh iya? 1,5 tahun Anda ada pelayanan. Ya pendeta, gereja tutup. PD tutup. Oh, memang memprihatinkan. Gereja tutup, PD tutup, memprihatinkan. Lebih memprihatinkan dirimu. Salah kau memahami arti gereja lokalmu. Kita ini adalah pelayan lintas. Lintas apapun. Kita tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sebab kita menggunakan satelit surgawi. Jangan mau dilayani lagi.
biarlah. Oke, yang ketiga ya, kita menasihati. Saya percepat sekarang nih, keburu mati lagi nih jaringan. Kolose 3 ayat 16. Ini indah sekali nih ayatnya. Kolose 3 ayat 16. Demikian bunyi. Menasehati. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Jadi kalau keadaan kan sedang sulit, kadang-kadang tuh orang merasa diperbolehkan berbuat jahat. Ya sudahlah. Jadi moral hazardnya itu lagi nggak keru-keruan. Ke kiri atau ke kanan nih kendaraan. Itu namanya hazard. Bingung. Kedap-kedip, kedap-kedip, kedap-kedip. Tiba-tiba di ke kiri, ke kanan semau gue. Kok nggak ada aturan lagi? Ya pendeta, sekarang keadaan lagi sulit. Ya sedikit-sedikit tipu-tipu nggak apa-apa lah daripada nggak dapet. Kawan, tidak bisa. Tidak boleh. Di sini diuji kesabaran kita. Tidak boleh. Maka di sini kita harus saling menasehati. Tapi jangan menasehati dengan kita punya teori. Kata saya, menurutku, pengalamanku, jangan. Kolose 3 ayat 16 berkata apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Itulah yang kamu jadikan sebagai hikmat mengajar dan menegur. Itulah pembimbing rohani yang benar. Ibrani 13 ayat 7. Seorang yang memberitakan firman padamu. Itulah bedanya gereja. Gereja itu harus menjadikan firman itu menjadi dasar. Matius 7 ayat 24, 25, 26, 27. Maka sahabat-sahabat Kristus adalah yang melakukan firman, bahkan saudara-saudarinya, ibunya. Siapakah ibuku, kata Tuhan? Siapakah saudaraku, saudariku? Mereka yang mau melakukan firman. Maka kalau kita menasihati, jangan seperti ya kita suka tergoda. Misalnya saya dengan anak-anak kami itu, anak-anak kami ini kan sekarang si Ramos tuh udah mau semester 3 ya. Ramos sama si Labana. Itu bilang apa? Kadang suka dulu saya dulu. Stop. Jangan pernah lagi jadikan masa lalu kita jadi ukuran buat anak. Jangan. Jangan jadikan pacaran dulu dengan kesuami istrian kita sekarang. Mas, dulu saya pacaran sama si itu. Jangan. Aduh. Bahaya, nggak boleh. Jangan. Pakailah firman ini untuk menegur. Nasihati sesamamu. Karena orang bisa saja salah. Saya pun demikian. Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Kalau Anda menasihati saya dengan firman.